Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Saya harap antum dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Pesan-pesannya saya mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini, tetap menjaga protokol kesehatan dengan tidak keluar rumah ketika tidak ada hal yang dirasa perlu, dan tetap senantiasa berolahraga, makan makanan yang sehat selama di rumah, sehingga kalian tetap terjaga dari virus corona dan segala macam penyakit yang dapat merugikan kita. Baik, telah kita awali untuk pelajaran seni rupa, seni budaya kelas 12 ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semuanya, sebelum saya lanjutkan terkait dengan materi seni budaya, seni rupa untuk kelas 12 ini, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kemungkinan nanti di awal Desember, insya Allah jika tidak mundur, kita akan mengadakan penilaian akhir semester atau PAS ya, dengan waktu yang tidak panjang, mungkin sekitar 1 atau 2 pekan lagi. Maka kita perlu mempersiapkan semua materi yang harus kita pelajari ya. Untuk seni budaya sendiri nanti untuk materinya ketambahan 1 bab ini terkait dengan seni rupa 3 dimensi. Jadi untuk semester 1 ada 2 materi yang akan diujikan untuk penilaian akhir semester. Yang pertama adalah seni rupa 2 dimensi yang sudah kita pelajari di awal semester 1 sebelum ketika sebelum PTS kemarin, dan untuk materi yang kedua akan kita pelajari setelah PTS ya, sampai dengan nanti menjelang PAS, yakni seni rupa 3 dimensi. Jadi ada 2 materi saja, tidak banyak. Nah, untuk materi kedua ini pun saya akan persingkat sehingga tidak terlalu banyak materi yang akan kalian pelajari sebagai persiapan penilaian akhir semester. Baik. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang tema, fungsi, dan nilai estetis dari karya seni rupa 3 dimensi atau seni rupa 3 dimensi itu sendiri. Kalau di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang definisi dan jenis karya seni rupa dimensi, kemudian kalian juga saya minta untuk mengerjakan latihan ya, mencari foto-foto atau contoh karya seni rupa 3 dimensi. Maka di materi kali ini kita akan membahas lebih jauh terkait dengan tema, fungsi, dan nilai estetis dari seni rupa 3 dimensi. Baik, langsung aja kita mulai. Oke, tema terkait dengan ide atau gagasan seseorang. Jika dikaitkan dengan karya seni rupa 3 dimensi, maka tema yaitu ide atau gagasan seorang seniman dalam berkarya seni rupa 3 dimensi. Tema dapat berupa tema alam, tema tokoh politik, tema agama, tema sejarah, tema kemiskinan, tema harapan, perasaan, dan lain sebagainya. Jadi tema ini terkait dengan gagasan atau ide yang dimiliki oleh seniman dalam menghasilkan karyanya, seperti itu. Ketika yang dihasilkan misalnya misalnya sebuah patung Ir Soekarno, berarti temanya apa kira-kira? Temanya yang paling dekat ya mungkin kepahlawanan atau patriotisme atau nasionalisme dan lain sebagainya. Ketika yang dibuat misalnya adalah sebuah relief tentang keadaan masyarakat ya yang membutuhkan misalnya, berarti temanya adalah kemiskinan, kesengsaraan, dan lain sebagainya. Atau misalnya yang dibuat adalah patung misalnya Al-Quran, atau misalnya monumen Al-Quran, berarti yang temanya adalah ya bisa religiusitas, bisa agama, dan lain sebagainya. Jadi tema itu terkait dengan ide atau gagasan yang dimiliki oleh seniman ketika dia menghasilkan karya seninya. Sesimpel itu saja ya. Nanti kita lihat contohnya supaya lebih mudah ya. Oke, baik. Tema dapat bersumber dari realitas internal dan
realitas eksternal. Internal berarti dari dalam diri seniman itu, eksternal berarti dari luar diri seniman, gitu aja. Kemudian realitas internal seperti harapan, cita-cita, emosi, nalar, intuisi, gairah, khayal, kepribadian seorang seniman yang diekspresikan melalui karya seni. Misalnya seorang seniman memiliki cita-cita untuk Indonesia ini dapat menghormati para pahlawan, maka dia membuat patung pahlawan. Berarti motivasi yang digunakan untuk membuat patung itu berasal dari dirinya. Dia memiliki cita-cita, dia memiliki harapan bahwa masyarakat Indonesia dapat mengenang jasa para pahlawan. Kemudian dia membuat sebuah patung pahlawan seperti itu. Berarti dari internal, dari diri seniman itu. Nah, sedangkan realitas eksternal adalah ekspresi interaksi seniman dengan kepercayaan, tema religius, kemiskinan, ketidakadilan, nasionalisme, politik, tema sosial, hubungan perupa dengan alam, tema lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, berarti untuk realitas eksternal ini berarti tema itu berasal dari luar diri seniman, bukan dari dalam. Misal karena adanya ketimpangan antara penduduk yang kaya dan yang miskin, maka seorang seniman itu terinspirasi untuk membuat sebuah karya seni rupa yang menggambarkan adanya jurang antara kemiskinan dan orang kaya. Nah, itu bisa salah satu contoh tema yang diambil dari eksternal, dari luar, bukan dari dalam dari dalam seniman, tapi dari luar. Atau misalnya karena selama ini situasi politik di Indonesia sedang sangat gaduh dan sangat tidak kondusif, maka seorang seniman berinisiatif untuk membuat sebuah karya yang dengan karya itu dia mencoba untuk menggambarkan situasi politik di Indonesia. Itu juga bisa. Artinya tema itu berasal dari luar, bukan dari dalam diri seniman itu. Tapi kalau misalnya seniman itu secara pribadi mempunyai kekaguman pada tokoh tertentu misalnya, maka dia membuat sebuah patung tokoh itu, berarti dia berasal dari internal seniman itu, bukan dari luar. Seperti itu ya. Jadi tema ada dua ya. Yang pertama dia bisa dari dalam diri seniman, atau dia bisa berasal dari luar, dari lingkungan sekitar, dari hubungan sosial, dari alam, dan lain sebagainya. Baik, itu tentang tema. Yang kedua adalah tentang fungsi seni rupa 3 dimensi. Nah, fungsi karya seni rupa 3 dimensi dibedakan berdasarkan posisi orang terhadap karya seni. Berarti posisi itu dia berarti dalam artian bisa jadi dia sebagai seorang seniman, dia sebagai seorang penikmat seni, karya seni, atau dia bisa jadi orang biasa atau masyarakat umum. Nah, nanti kita lihat fungsinya tergantung dari posisi masing-masing orang. Apakah dia seorang seniman, apakah dia seorang penikmat karya seni, ataukah apakah dia hanya seorang masyarakat biasa. Oke, karena secara umum seni rupa ada dua. Yang pertama seni rupa murni dan seni rupa terapan, maka kita bagi menjadi dua kelompok supaya lebih mudah saja. Yang pertama adalah seni rupa murni. Ya, bagi perupa murni itu seniman ya. Fungsi seni rupa adalah media ekspresi. Jadi fungsi seni rupa bagi seorang seniman adalah media dia untuk berekspresi. Kemudian sementara bagi apresiator itu penikmat seni. Ya, orang yang suka kepameran, menikmati karya seni, dia punya ilmu tentang itu, mungkin membeli dan koleksi dan lain sebagainya. Itu apresiator. Nah, bagi apresiator, fungsi seni rupa adalah sarana untuk mendapatkan pengalaman estetis. Jadi dia pengalaman itu adalah pengalaman yang membuat orang itu senang gitu. Jadi dia itu merasa senang, merasa gembira ketika dia bisa menikmati sebuah karya seni. Nah, seperti itu. Maka fungsi tadi berbeda ya. Bagi seniman, fungsi seni rupa adalah sebuah media untuk dia mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya. Kemudian bagi penikmat seni atau apresiator,
fungsi seni rupa adalah sarana untuk mendapatkan pengalaman estetis. Jadi bagaimana dia bisa mendapatkan pengalaman yang menurut dia bagus, yang menurut dia menyenangkan itu dengan menikmati karya seni. Makanya dia datang ke pameran-pameran, makanya dia membeli sekian banyak karya seni rupa karena dia menemukan sebuah kesenangan, dia menemukan sebuah keindahan dalam karya seni tersebut. Oke, itu yang pertama ya, terkait dengan seni rupa murni. Yang kedua adalah terkait dengan seni rupa terapan. Fungsi seni rupa terapan ya bagi perupa atau bagi seniman adalah menciptakan benda fungsional yang estetis. Jadi fungsi seni rupa terapan itu apa artinya? Seni rupa terapan. Seni rupa terapan itu ini ya, seni rupa yang memiliki fungsi dan keindahan, seperti misalnya gelas yang ada ornamen indah, atau misalnya ada rak buku tapi yang ulir kayunya itu indah kalau dilihat. Itu terapan. Jadi dia memiliki nilai keindahan dan memiliki nilai fungsional, bisa digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan manusia. Tidak hanya dinikmati keindahannya, itu terapan. Kalau murni itu murni untuk dinikmati keindahan, seperti patung itu murni, relief itu juga murni, seni rupa murni. Tapi kalau gentong, vas itu seni rupa terapan, karena dia selain indah, dia juga memiliki fungsi, misalnya tempat air, untuk tempat bunga dan lain sebagainya. Oke, kita kembali ya. Jadi bagi seorang seniman terapan ya, fungsi seni rupa itu bagi dia adalah menciptakan benda fungsional. Fungsional itu berarti dia berfungsi, berguna, entah itu untuk tempat air, entah itu untuk tempat buku, entah itu untuk tempat bunga dan lain sebagainya, yang estetis itu indah artinya. Berarti tidak cuma dia itu berfungsi, tapi juga dia itu indah, kayak gitu. Misalnya gelas yang ada ornamennya, gelasnya itu bisa buat minum tapi juga indah dilihat, maka itu namanya karya seni rupa terapan. Oke, baik. Kemudian sedangkan bagi masyarakat umum yang membelinya, maka seni rupa ini berfungsi memenuhi kebutuhan benda fungsional yang indah. Berarti misalnya ada orang yang dia perlu gelas untuk minum ya, untuk tamu rumah misalnya, maka dia cari gelas yang indah kan. Gelasnya itu bisa untuk tempat minum, tapi dia juga indah untuk dilihat. Nah, maka fungsi seni rupa bagi masyarakat yang membelinya itu adalah memenuhi kebutuhan benda fungsional, bisa dipakai, bisa bermanfaat, tapi juga mempunyai nilai estetis atau memiliki nilai keindahan ya. Bisa dibedakan antara apresiator, menikmat seni, dan masyarakat ya. Karena biasanya tidak mudah untuk dapat mengapresiasi sebuah karya seni rupa. Kadang-kadang orang melihat, oh ini lukisan kok jelek banget kayak gitu, nggak aturan. Tapi bagi seorang apresiator yang dia punya ilmu tentang itu, bagi dia itu adalah sebuah karya yang sangat indah. Tapi seni rupa terapan itu lebih mudah dilihat keindahannya pada masyarakat awam ya, seperti itu. Bahkan tidak perlu untuk menjadi sebuah apresiator untuk bisa menikmati keindahan dari seni rupa terapan, seperti misalnya tadi gelas yang berulir, atau misalnya lemari yang mempunyai uliran yang indah. Itu kan hampir semua orang bisa melihat, oh ini bagus, seperti itu. Tapi kalau karya seni rupa murni itu biasanya agak susah untuk melihat keindahannya kalau dia bukan penikmat seni. Makanya di sini kita bedakan kenapa yang satu itu apresiator, kenapa yang satu lagi namanya masyarakat, seperti itu ya. Itu terkait dengan fungsi seni rupa 3 dimensi. Nah, contoh ya, misalnya ada patung Jenderal Sudirman, sebuah karya seni rupa 3 dimensi. Maka dari patung ini kita bisa lihat temanya adalah apa? Kepahlawanan, bisa nasionalisme juga bisa, bahkan religiusitas juga bisa, karena kan beliau orang religius yang selalu berwudu, itu kan dikisahkan seperti itu. Fungsinya apa? Fungsinya misalnya untuk mengenang pahlawan yang berjasa di tanah air, seperti itu, atau untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi muda dan lain sebagainya, seperti itu.
Sebuah contoh eh, bagaimana kita bisa melihat tema dari sebuah karya seni rupa tiga dimensi. Baik, yang terakhir, kita cepat saja ya, karena nanti supaya tidak terlalu bertele-tele. Nilai estetis seni rupa tiga dimensi. Oke, nilai estetis itu ada dua secara teoritis, dibagi menjadi dua. Yang pertama objektif atau intrinsik, yang kedua subjektif atau ekstrinsik. Bedanya apa? Sebenarnya simpel saja bedanya. Bedanya adalah kalau objektif berarti keindahan itu ada dalam diri objek tersebut, atau intrinsik kan di dalam diri objek. Maksudnya sebuah objek itu dikatakan indah karena dia memang indah gitu. Misalnya bentuknya bagus, warnanya bagus, kayak gitu. Kombinasi antar warna itu sempurna, kombinasi bentuknya itu pas. Nah, itu berarti dia indah karena dia memiliki bentuk yang indah dari sananya, baik itu dari bentuknya atau dari warnanya atau teksturnya. Nah, gitu ya. Intinya itu saja. Maka di sini dikatakan nilai objektif khusus mengkaji gejala visual. Gejala visual itu yang dapat ditangkap mata ya, yang terkandung dalam karya seni, berarti yang ada dalam karya seni tersebut. Nilai ini mengutamakan relasi atau hubungan antar unsur visual. Unsur visual bisa warna, bisa tekstur ya, yang terjalin padu dalam sebuah karya seni. Jadi sebuah benda itu dikatakan estetis atau indah ya, itu karena kualitas dari benda itu, baik itu dari warnanya, dari kombinasinya, dari lekuknya, dari tekstur dan bentuknya. Nah, yang kedua itu kebalikannya. Kalau subjektif berarti dari luar, bukan dari dalam karya seni rupa itu. Nilai subjektif menelusuri nilai estetis atau nilai keindahan dari sisi penikmatnya, dari orang yang menikmati, bukan dari benda itu. Nah, inilah kenapa kalau kita mengkaji nilai estetis karya seni rupa berdasarkan nilai subjektifnya, maka bisa jadi tiap orang memiliki nilai yang berbeda-beda karena tidak mungkin sebuah karya seni rupa itu memberikan efek yang sama pada semua orang. Pasti beda-beda. Ada yang bilang itu bagus, ada yang bilang itu tidak bagus, ada yang bilang itu biasa aja. Ada yang itu sangat bermakna bagi sebagian orang, ada yang sebenarnya tidak bermakna sama sekali. Nah, nilai ini dapat digali dengan menjawab pertanyaan, apakah lukisan ini memukau dan hadir dalam kehidupan pribadi saya, atau efek apakah yang diberikan kepada saya? Jika demikian sejauh mana? Jadi nilai subjektif ini digali dari perasaan penikmat karya seni ketika dia melihat hasil karya seni tersebut. Nah, misalnya lihat patung Sinta Sudirman, apakah kok kagum sekali ya, bagus banget itu. Nah, maka nilai subjektif itu diambil dari situ, dari bagaimana orang itu menikmati, terkesan dengan karya seni rupa itu, bukan dari karya seni rupa itu sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau objektif itu dari karya seni rupa, baik dari bentuknya yang bagus atau dari warnanya yang indah. Tapi kalau subjektif berarti dari penikmatnya, dari orang yang melihatnya. Nah, subjektif ini bisa jadi dia berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, itu ada dua jenis nilai estetis karya seni rupa, objektif dan subjektif. Oke. Baik, kemudian ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam mengkaji nilai estetis karya seni rupa. Baik, ini caranya ya, bagaimana kita bisa mengkaji nilai keindahan atau estetis dari karya seni rupa. Yang pertama dengan pendekatan impresionis. Nah, ini dilakukan dengan melakukan pengalaman mengamati dan menikmati karya seni. Demikian biasanya melukiskan penggambaran imaji, emosi, suasana kejiwaan yang hidup dalam diri pengamat. Berarti diambil dari sisi emosional, suasana kejiwaan yang dihasilkan ketika dia menikmati sebuah
karya seni itu impresionis. Yang kedua, dengan pendekatan kontekstualis. Kalau kontekstualis itu dilihat dari penelusuran aspek sosial atau psikologis dan historis karya seni. Nah, ini dilakukan dengan mempelajari asal-usul karya seni dan pengaruh yang banyak. Misalnya sebuah patung itu dia dari mana, siapa yang membuat, sudah berapa lama dibuat, mungkin dia karya seni dari zaman batu atau dari zaman dahulu, itu juga bisa. Ini namanya pendekatan kontekstualis. Yang ketiga adalah pendekatan instrumentalis. Ini dipandang sebagai sarana memasukkan dan mengembangkan tujuan moral, agama, politik, dan lain-lain. Maka seni adalah alat untuk mencapai tujuan tertentu. Nilai seni terletak pada manfaat dan kegunaannya. Nah, yang ketiga adalah dengan pendekatan instrumentalis, baik dari fungsi yang mungkin ada dalam karya seni itu. Jadi dia tidak hanya dilihat keindahannya, tapi dia juga dilihat dari seberapa dia bermanfaat bagi tujuan tertentu, entah itu dari sisi moral atau agama atau politik dan lain-lain. Namanya pendekatan instrumentalis. Jadi dilihat dari seberapa berfungsikah dan seberapa bermanfaatkah karya seni ini bagi masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi ada tiga ya. Yang pertama ada impresionis, itu berarti dari feelings gitu ya, perasaan, emosi yang ditimbulkan karya seni terhadap para penikmatnya. Oh, ini kok indah ya, ini kok membuat saya tenang misalnya. Nah, itu berarti pendekatan impresionis. Yang kedua adalah pendekatan kontekstualis. Kontekstualis itu dilihat dari sejarahnya. Oh, ini berasal dari misalnya zaman apa gitu. Atau ini misalnya menjadi sesuatu yang disakralkan masyarakat suku apa gitu. Jadi dari konteksnya ya. Barangkali mungkin barangnya secara umum biasa ya, misalnya mungkin cuma kayu atau misalnya udah lapuk dan lain sebagainya. Cuma karena dia memiliki nilai sejarah yang baik, maka itu menjadi berharga. Yang ketiga adalah pendekatan instrumentalis. Nah, ini lebih terapan ya, artinya bagaimana kita melihat nilai estetis itu dari apakah dia bermanfaat bagi sebagian atau banyak orang atau bagi kelompok tertentu. Nah, seperti itu. Jadi terletak dari kemanfaatan dan kegunaan dari karya seni itu. Jadi ada tiga dia, ada impresionis, kontekstualis, dan instrumentalis. Oke, baik. Saya kira itu untuk materi pada pertemuan hari ini. Sekaligus nanti ini mungkin materi terakhir yang akan saya sampaikan pada bab yang kedua, ya. Berarti nanti untuk materi PAS tolong dipelajari ada dua. Yang pertama seni rupa 2 dimensi yang sudah kita pelajari sebelum PTS kemarin. Dan yang kedua adalah seni rupa 3 dimensi. Ya, berarti ada jenis, definisi jenis, kemudian tema, fungsi, dan nilai estetis. Kalau nanti masih ada yang belum dipahami, bisa japri Pak Isyam. Nanti akan saya bantu untuk memahamkan ya beberapa hal yang mungkin masih perlu kita jelaskan. Tapi kalau sudah paham ya alhamdulillah, nanti tinggal dipelajari kembali apa yang sudah saya post di Edufik. Baik, saya kira itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Nanti saya akan mengambil satu tugas lagi untuk ini ya, untuk yang ini, untuk materi yang ini. Cuma nanti tugas seperti apa nanti insya Allah menyusul, nanti akan saya posting di Edufik. Baik, saya kira itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.